Lek aku muring-muring, lek aku misui awakmu, aja dadi atimu. Kami dari komunitas Rebung Pringori Mojokerto Jombang mengadakan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah bagian dari upaya kita untuk promosi, karena di bulan November nanti kita akan menggelar Festival Batu Gilang yang ketiga. Jadi kenapa kok tempatnya di sini? Ini bagian dari promosi. Terus yang kedua, masih banyak bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara yang bertanya rebung ki opo gitu kan. Nah, saya tidak bisa menjelaskan gitu ya. Jadi tidak perlu rebung ki opo, tapi intinya seperti ini. Kegelisahan teman-teman mulai di tahun 2018, bagaimana agar teman-teman bisa berkomunitas dengan cara baik dan benar. Jadi agar tidak sekedar beraktivitas, tetapi beraktivitas yang bermanfaat dan syukur-syukur bisa menghasilkan secara produktif, artinya punya kontribusi dalam industri ekonomi kreatif. Maka disinilah komunitas Pringori ini hadir. Siapa saja yang boleh terlibat, siapa saja bisa terlibat asal mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di komunitas ini, karena kita sudah berbadan hukum yayasan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, aktivis, seniman, budayawan yang terlibat, yang mengikuti aturan main yang kita punya gitu ya. Visi kita adalah, visinya tidak ada karena yang punya visi hanya presiden. Yang punya visi hanya presiden. Tetapi bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, saya mau ngomong tidak serius ini, jangan ditanggapi serius. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu mengamanatkan kepada siapa saja, termasuk pemerintah daerah, untuk mengawal, memastikan kearifan budaya lokal ini tetap ada. Jadi sesuai dengan visi presiden. Nah, visi presiden itu Indonesia masa depan adalah Indonesia masa lalu. Itulah kenapa kami bergerak membangun aktivitas kebudayaan ini dari masa lalu, gitu ya. Dari batu ceritanya itu ya. Tapi nanti saya tidak akan matur terlalu banyak, karena kalau saya terlalu banyak nanti dikira narasumber pertama gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu sesuai dengan urutan acara yang sudah kita sepakati bersama, saya ingin nyuwun pendapat dulu dari Mas Bella. Jadi urutannya nanti akan melompat-lompat. Ada banyak hal terkait dengan budaya dan kesenian Mas Bella, tetapi sebagai seorang, tadi disebutkan oleh Pak Anom, ya seniman, ya budayawan, ya petani, ya politisi gitu ya. Mungkin Mas Bella punya sudut pandang bagaimana sebenarnya budaya atau kebudayaan, dan bagaimana dia kait kelindahnya dengan politik terutama. Monggo Mas Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya. Jadi kalau kita ngomong budaya itu kan budaya secara luas. Artinya budaya itu ya cara hidup kita. Cara hidup kita ini sesungguhnya adalah budaya. Tentu ini berkembang mulai dari zaman nenek moyang kita, zaman leluhur kita, sampai sekarang tentu ini berkembang sesuai dengan tuntutan budi nurani manusia itu sendiri. Nah, ini berkembang. Nah, budaya terutama untuk Indonesia ya, Indonesia juga yang lebih sempit lagi kearifan lokal. Ini memang sangat penting artinya, apalagi pada saat-saat seperti ini. Jadi ketika globalisasi melanda dunia, jadi ini globalisasi, globalisasi. Jadi konsep dunia mulai menyatu ini dengan perangkat teknologi, terutama teknologi informatika yang begitu canggih. Sepertinya sudah tidak ada lagi sekat-sekat budaya. Nah, ini menjadi penting. Budaya nasional kita menjadi penting.
Karena budaya nasional kita itu menjadi jati diri bangsa kita. Pentingnya untuk apa? Terutama untuk filter. Karena sekarang kalau kita buka kotak kecil ini, buka YouTube, buka ya internet, budaya manapun itu bisa masuk. Nah kadang-kadang itu tidak cocok. Nah untuk menfilternya ya harus dengan budaya kita. Kalau yang cocok sih bisa kita pakai untuk menambah kekayaan khasanah budaya kita. Kan tetapi kalau itu tidak cocok ya itu harus kita tolak. Filternya adalah budaya luhur bangsa kita. Itu. Jadi ini memang saat ini menjadi urgen. Saat ini menjadi urgen. Kalau dikaitkan dengan politik tentu juga sama, bahwa kita Indonesia itu juga punya ciri khas budaya politik tersendiri, apalagi ideologi bangsa kita, dasar negara kita itu menitik beratkan bahwa demokrasi itu pada musyawarah mufakat, orang menang-menangan, akan tetapi bagaimana kepentingan bersama kita bicarakan bersama, PIA kita jalankan bersama-sama. Nah ini ciri khas yang barangkali berbeda dengan di belahan dunia yang lain. Nah ini yang menjadi menjadi sangat utama untuk kita pertahankan, kita lestarikan, bahkan kita kembangkan budaya luhur bangsa kita. Itu saya kira ini sebagai rakyat saja saya sebagai rakyat ini sudah ada umaro, ada ulama, ada budayawan, lagi bagian rakyat ini. Oke, itu Masih ada Mas Bela? ya itu takon-takon karena ditakoni tak jawab. Saya akan berganti ke narasumber yang lain dan nanti kita akan lompat-lompatan biar rada kepenak kemeringet gitu ya. Tetapi sebelumnya ini biasanya kalau di podcastnya Rebung itu ono parian, dan mohon maaf tadi saya lupa bahasanya. Saya bacakan dulu pariane. Abang-abang ora kurang sing ijo diundui, sing legan ayo neng gilang, sing duwe bojo aja nganti keri ya. Selanjutnya terima kasih. Ben ketok kaya wong Jombang gitu ya, meskipun artinya saya bukan orang Jombang. Selanjutnya budaya itu seringkali dibentur-benturkan dengan apa yang namanya agama. Makanya pada malam hari ini kita menghadirkan beliau Gus Heru yang sangat paham soal agama. Maka kita butuh afirmasi Gus untuk menjelaskan kepada masyarakat terutama bahwa mana sih yang bisa, mana sih yang boleh, dan mana yang tidak boleh budaya dalam menurut agama gitu Gus. Jadi mungkin Gus Heru berkenan untuk ya tidak perlu banyak sih, satu kitab nggak masalah dibacakan gitu kan. Monggo Gus, waktu sepenuhnya Gus Heru. Terima kasih Mas. Jane Mas kerana iki ora enak. Dibuka mboten napa-napa. Disimpan yang bagus. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara budaya dengan agama sebenarnya nggak ada benturan sama sekali. Kalau kemudian ini saya tak tahu yang nggak serius. Tidak ada benturan sama sekali antara agama dengan budaya. Karena kalau paham dengan konstruksi agama, maka semestinya akan sangat menghargai dengan kebudayaan atau budaya itu sendiri. Ketika pemahaman terhadap agama masih belum cukup, belum lengkap, maka akan menabrakkan diri, akan berseberangan dengan kebudayaan atau budaya itu sendiri. Benar apa yang disampaikan tadi, bahwa budaya itu ya tata kelola kehidupan, tatanan kehidupan itu adalah budaya. Di agama itu juga menata tata kelola kehidupan atau menata kehidupan. Bahkan di pasca Nabi hijrah di Madinah itu yang digarap oleh Kanjeng Nabi adalah menata pola kehidupan Madinah. Bagaimana menatap Madinah masa depan dengan berbudaya yang santun dan seterusnya. Yang digarap adalah budaya dulu, tidak kemudian haram, makruh. Tetapi menangkap
apa yang ada di masyarakat, dalam kultur budaya masyarakat yang ada. Apapun yang ada di masyarakat saat itu tuh diarahkan pada kemaslahatan. Maka pertama kali Kanjeng Nabi menata di sisi budayanya, bagaimana kemudian tatanan hidup manusia di Madinah saat itu kan tahun keempat kalau nggak salah pasca Nabi hijrah. Itu menata bagaimana kemudian Madinah ke depan itu sangat berbudaya dan menghargai kebudayaan yang ada. Seni itu mengiringi dengan budaya itu sendiri, nanti akan sama dengan batu gilang yang ada di depan kita itu. Itu adalah wujud seni dari kebudayaan yang ada masa itu atau era itu. Sehingga kalau jenengan tanya apakah kemudian agama ini berbenturan dengan budaya, sama sekali tidak. Justru kemudian agama melengkapi, menyempurnakan budaya yang ada. Mana yang nggak benar, mana yang nggak lurus, maka kemudian bisa diluruskan, dibenarkan sesuai dengan konstruksi manusianya itu sendiri. Sehingga sama sekali nggak bertabrakan. Ini kalau kemudian kita memahami agama secara utuh. Kalau setengah-setengah ya nggak mungkin ya. Ya maka yang terjadi adalah ya itu tadi. Ini bom, nah itu yang terjadi. Sama dengan stupa Borobudur itu tahun 80-an itu. Itu kalau kemudian kita nggak menyerap agama secara utuh. Karena konsep agama adalah bagaimana membenahi kehidupan yang ada. Tatanan agama ke situ. Ini kalau kita kemudian mengacu kepada fakta sejarah yang ada dalam proses perjalanan Kanjeng Nabi membawa agama baru Islam itu. Sehingga bagaimana kemudian kita menata budaya yang ada, ya kita terima apa adanya. Tinggal bagaimana kemudian sesuatu yang nggak sesuai kita sesuaikan sesuai dengan konstruksi agama itu sendiri. Ini Mas, kalau mau simpel seperti itu. Aduh tuh sakit setengah. Intinya adalah kalau kemudian kita beragama secara utuh, maka kita menerima budaya itu sendiri, karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Seni kehidupan itu mewarnai dari perjalanan budaya yang ada. Matur suwun. Sepertinya jelas nih bingung gitu ya, tapi nanti kalau ada yang mau bertanya monggo ya. Wis suwe ora jamu pisan kayune secang gitu ya. Wis suwe ora ketemu, temu meneh neng Watu Gilang. Oke, nanti Pak Wabub kita beri waktu di belakang gitu ya, karena beliau akan ngendika lebih panjang gitu ya. Aduh dalemnya. Kesempatan berikutnya kita minta opini pendapat seorang budayawan, seorang penulis, dan seorang yang sangat concern pada aktivitas kearifan lokal, Mas Cucu SB berkenan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan apa yang kita sampaikan malam hari. Tetapi sebelumnya Mas, sebelumnya saya pengen matur lagi kepada bapak-bapak. Jadi Watu Gilang ini atau aktivitas pada malam hari ini kita sebut sebagai rumah budaya yang mungkin akan berlangsung secara berkesinambungan, berkelanjutan. Siapapun boleh menggunakan tempat ini, forum ini sebagai ruang untuk mengembangkan gagasan, pikiran, ide kebudayaan. Karena tadi Gus Heru sudah ngendiko tidak bertentangan. Jadi makanya kita jelaskan lagi. Gitu Mas Ucup, waktu sepenuhnya jenengan. Jam 12 rawopo Mas. Monggo. Sak bait kira apa-apa Mas. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kate parian ya wis mau ya wis enek sing parian ya, timbangane pariane double-double. Gue stop minggu ngarep Mas. Gue stop minggu ngarep. Iya, terima kasih. Forum Rebung ya, dan diskusi rumah budaya. Ini sebenarnya agak aneh juga sih, senang juga saya karena bapak-bapak ini sebenarnya cukup berpuluh-puluh tahun juga kami tidak ketemu gitu. Mas Bella, Mas Lambang lama juga nggak ketemu, jadi kita bertemu di forum ini sebenarnya ya reuni ya mungkin itu ya.
Ya, tidak berpanjang-panjang juga. Ya kan? Sebenarnya kita ini ketemu atau kita ini menggunakan, kalau kita berbudaya gitu kan, kita berbudaya, sebenarnya di situ ada Watu Gilang. Nah, Watu Gilang ini kalau saya secara pribadi saya menangkap ini sebuah simbol gitu kan. Dan ternyata kita direkatkan oleh simbol itu. Ini saya rasa peristiwa seperti ini tidak terjadi hanya satu kali ini saja. Sebenarnya proses kita berbudaya, wah rada nyengit didik. Sing nonton ben mumet. Ben kita serius, kenapa harus didakwa budayawan? Ya, sebenarnya proses simbol sebagai sebuah upaya merekatkan siapapun yang terlibat dalam sebuah kegiatan, keseluruhan kegiatan aktivitas sehari-hari. Tadi diungkapkan oleh Mas Bella juga Pak Gus Heru bahwa budaya adalah keseluruhan aktivitas kehidupan. Nah, keseluruhan aktivitas kehidupan itu ternyata sejak zaman sebelum ada Republik ini itu direkatkan oleh sebuah budaya. Oleh sebuah simbol. Simbol itu ternyata luar biasa manfaatnya untuk merekatkan segala macam kepentingan, segala macam aktivitas itu terekatkan oleh simbol. Kita membutuhkan simbol, masyarakat simbol gitu kan. Makanya itu fenomena seperti itu diadopsi sampai hari ini dengan bingkai yang sangat modern. Kenapa orang buka warung misalkan jual ayam geprek ada gambar ayamnya, simbol. Ya. Nah, coba bebek gambarnya, waduh. Kalau kata-kata anak-anak YouTuber itu clickbait gitu kan. Nah, tukang clickbait ini. Ya, itu ternyata gitu loh. Jadi kita butuh simbol untuk merekatkan, dan di sini ada Watu Gilang. Nah, Watu Gilang ini ternyata mampu merekatkan kita, mampu menghadirkan kita di sini. Nah, barangkali Watu Gilang di masanya mungkin kalau ada kajian sejarah itu mungkin berfungsi yang lain juga, mungkin sebagai upaya untuk ayo di sini kita rembukan, ayo di sini kita ketemu di masa lalu. Tapi hari ini Watu Gilang berfungsi ayo kita ketemu dalam konteks yang berbeda. Jadi simbol itu tetap menjadi penting, ya kan? Indonesia aja ada simbolnya kan gitu kan. Negara ada simbolnya. Kenapa? Ya untuk merekatkan segala macam perbedaan itu menjadi satu. Agar keseluruhan aktivitas manusia itu menjadi terarah, menjadi punya menjadi semakin tidak barbar gitu, semakin tidak liar kan gitu. Saya rasa itu. Jadi saya tidak mau berpanjang lebar kan gitu. Cukup panjang saja, lebarnya Gus Heru saja. Sehingga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak ragu saya timbul pertanyaan, mohon maaf Bapak. Panitia jadi honore piro to kok narasumber ngomongnya sakrit itu. Oke, tapi gini, jadi ada yang menarik dari apa yang pertama disampaikan Mas Bella, Gus Heru, saya manggilnya piye? Mas Cucuk, terkait dengan budaya dan simbol-simbol kebudayaan. Artinya semuanya sebenarnya sudah terafirmasi bahwa Watu Gilang ini juga mungkin dulu seperti ini dipakai aktivitas seperti ini juga gitu ya, untuk membangun peradaban kemanusiaan. Jadi mungkin sangat masuk akal misalnya kita rodo kemaki gitu ya, mikir Jombang seko Gilang gitu ya, rodo kemaki gitu ya, mikir Jombang seko Gilang, atau mungkin masa depan Jombang itu berangkat dari Gilang gitu ya Pak Wasis ya. Makanya bukan sebuah kebetulan kalau malam hari ini kita berrepot-repot untuk mengundang Pak Wakil Bupati Pak Sumrambah untuk rawuh ke Watu Gilang, karena beliau mungkin punya success story bagaimana membangun sebuah komunitas, bagaimana membangun sebuah masyarakat, terutama yang sekarang kenceng ini kan di Caranggulung, di Segunung Pak Rambah. Jadi mungkin teman-teman Rebung ini juga butuh diberi tips and trick gitu ya, atau bagaimana kiat atau bagaimana upaya membangkitkan masyarakat agar mereka berdaya, agar mereka berguna dan mandiri seperti yang sudah terjadi di Segunung sampai hari ini. Karena mohon maaf, hampir setiap akhir pekan itu kita naik ke sana itu mesti rame, terus aktivitasnya juga banyak, dan
Yang pasti kalau Bapak Ibu tindak ke Segunung jangan lupa dahar nasi dengan jangan lompong gitu ya. Itu istimewa. Jadi mungkin Pak Wakil Bupati, Pak Sumrambah monggo berkenan untuk bercerita bagaimana proses dan bagaimana sekarang Segunung menjadi begitu keren. Monggo Mas. Izin mencopot masker. Nggih, matur nuwun. Banyak udah diulas Mas Bella, Gus Heru sama Om Cucuk. Lama kita nggak ketemu, tapi Om Cucuk memberikan satu titik yang sangat luar biasa malam ini, bahwa Watu Gilang itu adalah sebuah simbol yang mempersatukan. Itu menarik sebenarnya. Itu juga terjadi seperti di Sumber Suko, Jatiwates. Aktivitas tadi siang ya. Begitu yang namanya sedekah desa di Sumber Suko, orang yang dari luar kota yang sudah pindah bekerja di luar kota itu semua pulang. Setiap rumah buat yang namanya apa itu istilahnya, tumpeng ya, tumpeng engkong setiap rumah, dan itu kemudian dibagikan. Artinya bahasanya itu menjadi simbol untuk menyatukan. Nah, ini kata yang luar biasa malam hari ini, dan itu seharusnya menjadi satu tagline yang luar biasa, Om Cucu. Lama kita nggak ketemu, tambah sakti soalnya. Saya cerita aja sedikit tentang kampung adat Segunung. Sebenarnya yang harus cerita di sini bukan saya, yang harus cerita orang-orang Segunung. Ini sebenarnya kalau saya itu hanya bagian ngancani mereka, tidak lebih dari itu. Tapi yang berproses di dalam itu adalah anak-anak Segunung. Sehingga suatu ketika sebenarnya adalah interaksi anak-anak Segunung dengan teman-teman yang ada di Mojokerto ini juga harus terjadi, saling bertukar pikiran dan sebagainya. Saya masih ingat sebenarnya pada tahun 2013 awal itu ada diskusi di kantor jenengan di Pulau, kalau nggak salah waktu itu dengan sebuah organisasi yang namanya Surya Majapahit. Namanya Surya Majapahit. Tapi organisasi ini bukan miliknya orang Indonesia. Ini ada orang Italia, ada orang India, ada orang Australia. Dari berbagai negara mereka membuat sebuah organisasi yang namanya Surya Majapahit, dan mereka bermarkas di Australia. Mereka berkelana terus, mereka membuat kajian penelitian terus, karena menurut mereka bahwa filsafat Barat sudah mengalami sebuah titik nadir yang membuat mereka tercerabut dari kemanusiaannya. Dan mereka mengatakan bahwa justru nilai-nilai yang ada di Jawa itu adalah nilai-nilai yang selama ini mereka cari, karena di situ masih ada harmoni, di situ masih ada nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Ini hampir sama dengan sebuah buku tahun 80-an yang ditulis oleh Horkheimer, yang judulnya kalau nggak salah waktu itu Dilema Usaha Rasional Manusia, yang mengingatkan kita semua bahwa kemodernan itu akan mencapai satu titik nadir yang membuat kita terasing dari diri kita sendiri. Nah, berangkat dari itu, pikiran-pikiran itu, pada tanggal 25 Desember 2019, suatu ketika anak-anak muda dari Segunung itu datang ke rumah berdiskusi. Mereka habis mengadakan acara penanaman pohon atau penyelamatan mata air. Diskusi panjang, akhirnya ada yang nyeletuk, "Mas,
kita ini ingin menjadi subjek atas pariwisata yang berkembang di Wonosari. Saya bilang sama mereka, saya tanya, kamu punya uang berapa? Kamu punya uang 1 miliar? Nggak punya. Kamu punya uang 100 juta? Nggak punya. Mereka punya uang, kamu punya uang 10 juta? Nggak punya. Saya tanya, terakhir, kamu punya uang 200.000? Nah, 200.000 itu sakit matos sakit, Mas. Oke lah, ayo bismillah. Dengan uang 200.000 ini kita akan menjadi subjek atas pariwisata. Menjadi tanda tanya kan, menjadi pergulatan pemikiran. Hanya dengan 200.000 akan menjadi subjek atas pariwisata. Kemudian mereka tanya, 200.000 gaya apa, Mas? Kalaupun di sana ada sekitar 240 warga, 240 rumah, paling besar terkumpul katakanlah 500 kalikan 200.000, tidak lebih dari angka sekitar 100 juta. Saya bilang, oke, tak jelas no, tapi enek syarat. Lah, lek syarat iki wis iya nih, berarti tak jelas nih. Napa syaratnya? Satu, bahwa kamu harus yakin bahwa segunung akan menjadi subjek atas pariwisata. Lek awakmu gak yakin, wis mandek kae gak usah diterusne. Yakin? Yakin. Loro, awakmu tetap rukun. Bersatu, ojo sampai pecah, ojo sampai kekeran, ojo sampai tukar. Dinamika pasti akan terjadi, tapi jangan sampai dinamika itu membuat perpecahan. Sanggup? Sanggup. Yang ketiga, awakmu betah isin. Karena apa? Karena pasti kamu nanti akan diketawain orang. Ya pada ini ki, 200.000 iso dadi subjek atas pariwisata mesti wong guyu. Engko mesti awakmu kefitnah. Lah lek awakmu tetep betah, tetep yakin awakmu kuat atas mungkin bulian atau fitnah, ayo jalan. Siap tangga? Siap. Yang keempat, sabar. Sabar di dalam berproses. Bahwa proses itu harus kamu ikuti. Dan awakmu gak ono ujuk-ujuk tadi. Gak ono ujuk-ujuk bisa menghasilkan sesuatu. Gak ono ujuk-ujuk kemudian ini tampil segunung menjadi megah. Wong awake dhewe cuma duit 200. Dan ojo arep-arep awakmu itu APBD gara-gara awakmu hidup karo aku. Karena aku gak ngelatih awakmu dadi wong kemis. Siap, siap. Sing kelima, lek aku muring-muring, lek aku misui awakmu, ojo dadi hatimu. Karena misuhku, muring-muringku, itu berarti karena sayangku dengan awakmu. Siap 5 hal itu. Siap, Mas. Akhirnya 200.000 terus digaya apa?